Mas, ajakin Mbak Hani makan malam bareng gi. Kita jarana pada Daren. Mumpung Kalista anteng ditungguin Mbok Darmi. Daren mengangguk, lalu berdiri dari duduknya. Ia mengetuk pintu kamar Hani pelan. Kemudian masuk karena memang tidak dikunci. Makan bareng yuk. Sudah lama kita nggak ngumpul bareng. Pinta Daren pada Hani ramah. Daren sedang tidak ingin berdebat, makanya ia berusaha bersikap hangat pada Hani. Sebentar lagi aku keluar, jawab Hani yang sedang duduk di kursi di depan meja rias sambil menyisir rambutnya. Oke, aku tunggu, jawab Daren sambil menutup kembali pintu kamar itu. Daren pun berjalan menuju meja makan karena Jarana sudah berada di sana. Nanti Hani kesini katanya, tutur Daren sambil duduk di kursi. Jarana langsung meletakkan sebuah piring di hadapan Daren yang sudah berisi nasi. Lauknya mau pakai apa, Mas? Tanya Jarana. Itu apa sih? Tanya Daren bertanya pada Jarana. Menunjuk sebuah mangkok besar berisi beberapa macam sayuran yang dicampur dengan cabai, tempe, dan cabai hijau. Itu sayur lodeh, Mas. Suka nggak? Jawab Jarana. Boleh deh. Kayaknya seger banget, timpal Daren. Jarana pun menambahkan sayur lodeh ke piring Daren. Juga sepotong paha ayam dan 2 buah tahu goreng. Cabainya jangan dimakan ya, Mas. Pedas. Sisihkan aja di pinggir. Tita Jarana sambil mengambil nasi dan lauk untuk dirinya sendiri. Saat Jarana dan Daren sudah mulai makan beberapa suap, Hani pun datang dan langsung duduk di sebelah Daren. Jarana hanya tersenyum menatap madunya itu. Jam berapa besok ke puncak? Tanya Daren mulai pembicaraan. Pagi-pagi, kenapa gitu? Hani menatap Daren. Rencananya aku sama Jarana juga mau liburan ke puncak. Mau mencari suasana adem sebentar mumpung libur. Kalau kamu mau, kita berangkat sama-sama aja. Biar nginepnya barengan. Kan Kalista juga diajak. Bu Rami juga ikut. Daren berbicara dengan lembut. Hani sedikit kikuk. Tentu saja ia tak ingin acara liburannya ke puncak digagalkan oleh rencana Daren. Jika Daren dan Jarana juga pergi ke puncak, Hani tidak akan merasa bebas dengan Bian. Mas, aku tuh ke puncak untuk kerja, bukan liburan. Kenapa harus ikut-ikutan segala sih? Jawab Hani mulai ketus. Loh, aku gak ikut-ikutan. Aku dan Jarana memang sudah merencanakan untuk liburan ke puncak. Ngajak kamu juga Kalista. Biar kita ada suasana baru. Sudah cukup lama aku juga tidak liburan. Otakku mumet. Setiap hari bergelut dengan pekerjaan. Daren pun mulai sedikit terpancing emosi. Sudah, Mas. Jarana menggerakkan mulutnya, meminta agar Daren bersabar. Daren pun menarik nafas panjang agar rasa kesal yang mulai muncul dalam hatinya terurai dan pergi. Kalau kamu mau tetap liburan ya terserah, tapi aku gak akan pergi bareng Mas, karena aku akan pergi bareng kru dan beberapa model lainnya. Hani kembali bersuara. Ya sudah, Mas, kita bicarakan lagi nanti. Sekarang habiskan dulu makanannya. Liburan atau enggak juga gak terlalu penting kok. Jarana pun memilih menengahi perdebatan antara suami dan madunya itu. Daren mengangguk.
Ia menurut dengan saran istrinya itu. Begitupun dengan Daren. Sudah lelah setiap hari bertengkar dengan Hani tentang semua hal, bahkan meski hanya untuk hal sepele sekalipun. Daren memilih melanjutkan makan malamnya, meski seleranya sempat hilang sebentar. Lalu karena masakan Jarana selalu berhasil memanjakan lidahnya, Daren pun kembali bersemangat menghabiskan makanannya yang tinggal setengah. Setelah selesai makan malam, Hani sempat menemani Kalista sebentar. Ia bermain dengan anak perempuannya itu dan menggendongnya sebentar. "Kalista, mau tidur sama kamu, Han?" jawab Daren menghampiri Hani dan duduk diletakkannya. "Tapi Mas, juga tidur bareng aku ya?" Hani mengelayut di lengan Daren. "Kamu tahu sendiri kan, kalau besok pagi aku akan ke puncak. Kalau sering terbangun takutnya malah sakit." "Ya udah, kalau gitu tidur sendiri aja, biar besok pagi-pagi fresh bangunnya. Kalista sama aku tidur di kamar Jarana saja." Timpal Daren membuat Hani langsung cemberut. "Masa setiap hari malam tidur bareng Jarana terus?" protes Hani ketus. "Tiap malam gimana? Baru juga 2 malam. Itu juga karena kamu gak mau keganggu sama tangisan Kalista. Bukan karena aku yang benar-benar ingin tidur dengan Jarana." Timpal Daren tak terima. "Kalau gitu Mas tidur bareng aku aja. Kalista biar tidur berdua sama Jarana," rayu Hani dengan wajah menggoda. "Kasihan Jarana kalau harus ngurusin Kalista semalaman. Secara Kalista itu anak kita kan, bukan tanggung jawab dia." Timpal Daren mencoba memberi pengertian pada Hani. "Terserahlah, aku mau buru-buru tidur, mau siapin baju-baju buat di sana juga." Hani bangun dari duduknya dan berjalan menuju kamarnya, meninggalkan Daren berdua dengan Kalista. Tak berselang lama, Kalista pun mulai merengek dan menangis dengan kencang. Daren segera menggendongnya dan membawanya pada Jarana. "Dia nangis, kayaknya ngantuk, lapar juga," tutur Daren sambil memberikan Kalista ke pangkuan Jarana. "Biar aku timbang Mas, tolong buatkan susunya ya," pinta Jarana sopan. Daren mengangguk dan langsung membuatkan sebotol susu untuk Kalista. Selang beberapa menit, ditimang Jarana sambil menyedot susunya dalam botol. Kalista pun akhirnya tertidur. Setelah dirasa sudah nyenyak, barulah Jarana memindahnya ke atas ranjang miliknya. Ia pun ikut merebahkan tubuhnya di sebelah bayi cantik itu. Rasa lelah dan mengantuk bercampur menjadi satu. Daren yang sempat keluar kamar sebentar, menyeru melihat pemandangan di hadapannya. Ia tersenyum, menatap Jarana dan Kalista yang tidur bersisian. Daren pun menyelimuti tubuh keduanya, diiringi dengan kecupan di kening istri dan anaknya itu. Setelah subuh, Hani sudah bersiap untuk berangkat. Hani dan Bian janjian untuk ketemu di apartemen milik Bian dan langsung berangkat dari sana bersama teman-teman yang lainnya. "Mas, aku berangkat," tutur Hani pada Daren yang masih mengenakan baju koko dan sarung karena ia tak lekas menggantinya tadi setelah sholat. "Pagi banget," protes Daren. Daren memindai penampilan Hani dari atas sampai bawah. Kali ini penampilan Hani tak terlalu seksi. Ia mengenakan kaos jeans biru tua dipadukan dengan kaos ketat berlengan panjang. Itu juga karena cuacanya puncak memang cukup sejuk. "Hati-hati," hanya itu ucapan Daren. "Mas jadi juga ke puncak?" tanya Hani ragu. Hani takut jika sampai suaminya itu beneran jadi ke puncak. Rencananya untuk bersenang-senang bersama Bian gagal total.
Belum pasti. Jarana juga belum ngomong gimana-gimana lagi, jawab Daren. Hani mengangguk sambil tersenyum. Ya sudah, aku berangkat ya. Dah. Hani melambaikan tangannya sebelum ia benar-benar keluar rumah. Ia tak mempedulikan Kalista, meski Kalista terdengar lucu dan menggemaskan. Kepergian mobil Hani dari garasi rumahnya seiring dengan datangnya Jarana menuju ruang depan di mana ada Daren dan Kalista di sana. Gimana hari ini, Mas? Jadi ke puncak atau kita liburan di rumah saja? Jawab Jarana memastikan. Jadiin aja yuk ke puncak. Gak apa-apa, Hani gak bareng juga. Kasih tahu Mbok Darmi biar siap-siap. Kita refreshing sejenak, mumpung weekendnya lama. Timpal Daren. Jarana pun mengangguk antusias. Weekend kali ini memang tanggal merah dari hari Jumat, sehingga para karyawan bisa libur dengan lebih lama. Pukul 7 pagi, Jarana, Daren, dan Mbok Darmi sudah siap. Jarana masuk ke dalam mobil dan duduk di samping jok kemudi. Sedangkan Mbok Darmi bersama Kalista di jok belakang. Kalista pun tertidur hingga hanya dibaringkan di atas jok. Sementara Daren sudah duduk di belakang kemudi, bersiap untuk melajukan mobilnya. Begitupun dengan Hani yang bersama Bian dan beberapa temannya yang lain. Mobil mereka pun baru saja bergerak dari area parkiran apartemen Bian. Keceriaan tergambar jelas dari wajah Jarana selama perjalanan. Meski sesekali Kalista terbangun, hal itu sama sekali tidak menjadi beban bagi Jarana. Dengan telaten, Jarana tetap mengurus keperluan Kalista meskipun sedang di jalan, memberikannya susu dan terkadang menggendongnya sambil menyanyikan lagu anak. Jarana dan Mbok Darmi bergantian mengurus Kalista di perjalanan karena jalanan lumayan padat dikarenakan libur panjang akhir pekan. Bahkan kendaraan roda 4 cukup mengular panjang di tol masuk. Setelah kurang lebih 4 jam berkutat dengan padatnya jalanan, mereka pun sampai di depan villa yang dulu pernah dipesan oleh Daren dan Jarana ketika di puncak. Dan kini Daren ingin menempati villa yang sama. Beruntung Daren masih menyimpan kontaknya hingga bisa langsung membooking tempat tersebut. Ayo Mbok turun, ajak Jarana pada Mbok Darmi. Mbok Darmi yang turun dari mobil sampai terbengong-bengong melihat pemandangan sekitar. Ya Allah Mbak, bagus banget. Seumur umur Mbok baru pertama kali kesini. Tutur Mbok Darmi yang masih melongo hingga matanya tak berkedip. Iya Mbok, kekuasaan Gusti Allah ya Mbok, timpal Jarana tersenyum. Iya, indah banget, udaranya juga sejuk, sahut Mbok Darmi. Ayo Mbok, masuk dulu, tolong bawain barang-barang milik Kalista ya Mbok, masih ada di bagasi. Kalau koper milik Jarana, biar Mas Daren aja yang bawa. Jarana meminta dengan sopan, meskipun ia seorang majikan. Jarana pun segera masuk ke dalam villa, menyusul Daren yang sudah masuk lebih dulu. Mbok Darmi mengikuti dari belakang sambil membawa tas berisi keperluan Kalista, lengkap dengan susu dan beberapa botolnya. Hampir setahun kita dulu kesini ya Mas, tapi berasa baru beberapa minggu. Waktu terasa cepat sekali berlalu. Jarana menundukkan tubuhnya di bibir ranjang, menatap keluar jendela kamar yang tirainya terbuka hingga menampakkan pemandangan gunung-gunung yang begitu terlihat jelas. Iya sayang, Mas masih ingat betul momen-momen keindahan dan keromantisan yang pernah kita lalui dulu, jawab Daren yang ikut duduk di samping Jarana. Daren pun memandang ke arah Jarana memandang.
Tapi momen sekarang pasti jauh lebih istimewa. Soalnya kan liburan kali ini kita bawa Kalista. Jarana menoleh dan tersenyum. Ada yang lebih spesial. Daren berbisik pelan di telinga Jarana. Jarana mengerutkan keningnya, lalu bertanya serupa bisikan. Apa? Kita akan maksimalkan proses bikin adik untuk Kalista. Jawab Daren lirih, membuat kedua mata Jarana membalak. Mas, bekik Jarana mendorong pelan tubuh suaminya itu. Daren pun tergelap melihat ekspresi dari wanita yang sangat dicintainya itu. Loh, Mas serius kok sayang? Memang kamu gak mau ya ngasih adik buat Kalista? Bayi cowok kayaknya seru. Keluarga kita juga makin sempurna. Daren menarik tubuh Jarana agar berada dalam dekapannya. Tentu saja mau, Mas. Mau banget malahan. Mudah-mudahan Allah segera menumbuhkan benih di rahim Jarana ya, Mas. Jarana menengadah, menatap manik hitam Daren sambil tersenyum. Daren pun mengangguk sambil mengaminkan, lalu mengecup pucuk kepala Jarana setelah istrinya itu kembali menenggelamkan wajahnya di dada kekar milik Daren. Sekarang aja yuk, ajak Daren saat mengurai pelukan dan mengedipkan matanya menggoda Jarana. Jarana hanya tertunduk malu, pipinya merona. Ia tak menggelengkan juga tak menganggukkan. Artinya, Jarana pun siap untuk menerima ajakan Daren. Tangan Daren mengangkat dagu Jarana perlahan, membuat wajahnya dan wajah istrinya itu kini saling berhadapan. Dekat, bahkan sangat dekat, dan nyaris tanpa jarak. Bibir Jarana yang dipoles lipstik warna nude membuat Daren semakin tergoda untuk menikmatinya. Daren pun semakin mendaratkan wajahnya ke wajah Jarana, membuat Jarana buru-buru memejamkan matanya. Bibir Jarana dan Daren sama-sama memangut. Bahkan nafas Daren sudah sangat memburu dengan dada yang naik turun. Kedua tangan Daren melingkar erat di pinggang Jarana, sedangkan kedua tangan Jarana melingkar di leher Daren. Perlahan, Daren melepaskan bibir ranum Jarana dengan meninggalkan gigitan kecil hingga membuat Jarana sedikit memekik. Pelan-pelan, Daren membantu Jarana merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Daren hampir saja melepaskan baju yang digunakan Jarana hingga sebuah ketukan di pintu menghentikannya. Maaf Mbak, Kalista nangis. Mbok mau bikin susu tapi lupa tasnya ada di kamar Mbak Jarana. Mbok Darmi berbicara agak kencang agar Jarana bisa mendengarnya. Jarana yang masih terlentang tersenyum menatap wajah Daren yang kuyuh tak bergairah. Sabar, kita coba lagi nanti malam, bisik Jarana sambil bangun dari ranjang. Ia rapikan sejenak penampilannya yang sedikit berantakan akibat ulah Daren. Lalu perlahan membuka pintu. Sini Mbok, biar Jara saja yang bikin. Mbok istirahat saja. Kalista biar Jarana yang jagain, tutur Jarana sambil mengambil Kalista dari pangkuan Mbok Darmi. Mbok Darmi pun mengangguk dan berbalik untuk kembali ke kamarnya. Matanya memang sudah sedikit perih, kepalanya juga pusing akibat mabuk perjalanan tadi. Gagal. Daren mengempaskan tubuhnya kasar di atas ranjang setelah Jarana menutup kembali pintu kamar itu rapat-rapat. Harus dibiarin aja dulu Kalista sama Mbok Darmi
Setelah itu baru ambil, gerutu Daren. Kasihan Mas, mata Mbok Darmi merah banget. Tadi di jalan juga sempat mau muntah. Biarin aja biar istirahat, jawab Jarana yang sedang membuat susu untuk Kalista. Daren tak menjawab lagi. Daren tahu persis kalau Jarana itu memang tipe orang yang lebih mementingkan dan memikirkan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Jadi, tidak ada alasan bagi Daren untuk mendebatnya. Karena kelelahan akibat menyetir lumayan lama tadi. Tak berselang lama, dengkuran halus mulai keluar dari mulut Daren. Ia tertidur, terlentang di atas ranjang dengan kedua mata tangan terbuka. Jarana hanya tersenyum menatap suaminya itu. Kasihan, ayahmu pasti kecapean nak, bisik Jarana pada Kalista sambil menyodorkan botol susu di dekat mulutnya. Bibir mungil Kalista pun langsung menyedotnya dengan cepat. Menjelang asar, Daren baru terbangun dari tidurnya. Ia melirik ke arah samping. Bibirnya melengkungkan senyuman melihat Jarana dan Kalista sudah tertidur di samping dirinya. Merasakan sedikit pusing di kepalanya akibat bangun tidur. Daren pun langsung ke kamar mandi dan mengguyur seluruh tubuhnya agar lebih segar. Saat keluar dari kamar mandi, Daren melihat Jarana sudah duduk di pinggir ranjang. Kok sudah bangun lagi? Tanya Daren pada Jarana. Iya, barusan Jara dengar suara Mas mandi. Kirain udah sore, jawab Jarana. Ya udah, mandi dulu sana, biar enakan badannya. Habis mandi, kita sholat berjamaah. Setelah itu kita jalan-jalan sore, bareng Kalista dan Mbok Darmi sekalian. Daren berkata, sambil menyisir rambutnya yang basah. Jarana menurut. Ia lekas bangun dari duduknya dan masuk ke dalam kamar mandi setelah menyambar handuk di rak. Sudah siap, Mbok? Tanya Jarana saat keluar dari kamarnya dengan penampilan yang sudah rapi. Tadi Jarana memang sempat memberitahu Mbok Darmi untuk siap-siap untuk pergi jalan-jalan sore. Sudah, Mbak, jawab Mbok Darmi. Mereka pun keluar villa bersamaan. Sementara Daren sudah keluar lebih dulu untuk menyiapkan stroller Kalista. Bayi perempuan yang sebentar lagi berusia 4 bulan itu segera Jarana letakkan di atas stroller. Sesaat kemudian, Daren pun mendorongnya, mengajak Kalista untuk menikmati pemandangan puncak di sore hari. Di atas sana, langit biru menghampar luas dengan awan putih yang bergerak mengikuti. Angin kecil berhembus menerpa langsung kulit mulus Jarana. Semakin lama, angin itu semakin kuat berhembus hingga menerbangkan pelan jilbab yang dikenakan Jarana. Beruntung Jarana sudah memakai jaket tebal pada Kalista, lengkap dengan kaos kaki dan jilbab bayi agar Kalista tidak kedinginan dan masuk angin. Jarana dan Mbok Darmi begitu menikmati pemandangan puncak di sore hari, hingga tak hentinya tubuh Mbok Darmi berputar memperhatikan keliling. Loh, bukannya itu Mbak Hani ya? Mbok Darmi menunjuk ke arah di mana Hani sedang duduk berdua sambil tertawa dengan seorang laki-laki yang dengan tanpa jarak. Daren dan Jarana mendengar perkataan Mbok Darmi, langsung menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Mbok Darmi. Iya, bener itu Hani. Sama Bian deh itu kayaknya, timpal Jarana sambil memincingkan matanya. Jarana memang sudah berkali-kali bertemu dengan Bian, hingga Jarana bisa mengenali lelaki itu meski dari jarak yang lumayan jauh. Iya, itu Bian. Daren pun membenarkan
tebakan Jarana. Tapi kok mereka cuma berdua? Yang lainnya kemana ya? Lanjut Daren dilanda rasa penasaran. Mbak, kok mereka mesra banget sih? Kayak orang pacaran aja. Mbok Darmi berbisik di telinga Jarana. Jarana menempelkan telunjuknya di bibirnya, tanda meminta Mbok Darmi untuk diam. Mungkin lingkungan model memang seperti itu dengan semua rekannya. Jarana mencoba berbaik sangka. Mbok Darmi mengangguk. Kayak artis-artis gitu ya mbak. Mereka kan terbiasa pelukan dan cium pipi sama siapa aja. Mbok Darmi kembali bersuara. Jarana hanya mengangguk. Dengan kehidupan. Karena kehidupan model memang tidak jauh berbeda dengan kehidupan selebritis. Jara, Mas samperin Hani sebentar ya. Siapa tahu dia mau nginep bareng kita buat nemenin Kalista. Tutur Daren. Jarana mengangguk, lalu menatap punggung Daren yang mulai bergerak menuju tempat Hani dengan jarak beberapa meter di depannya. Saking asiknya, Hani dan Bian bercerita bercanda sampai-sampai mereka tidak menyadari kedatangan Daren yang sudah berdiri di hadapannya. Han, panggil Daren dengan suara tegas. Hani yang tertawa langsung berhenti dan menatap Daren dengan mata melebar. Begitupun dengan Bian yang duduk tanpa jarak dengan Hani. Ia langsung menggeser tubuhnya sedikit menjauh.